yang lebih istimewanya, dia itu menyediakan unsur hara kalium organik ya, sahabat tani, yang mudah diserap dan dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, ini mengenai manfaat-manfaat dari pupuk ini, yaitu menyempurnakan proses metabolisme tanaman saat fase generatif ya, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat tani semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi ya bersama channel Belajar Organik. Nah, hari ini pada hari Jumat tanggal 12 Juli tahun 2024, berketepatan tanaman cabai saya di usia 39 hari setelah tanam ya, sahabat tani. Nah, pada hari ini tanaman cabai saya alhamdulillah sudah memasuki fase generatif ya, sahabat tani. Nah, untuk kondisinya seperti ini, mari sama-sama kita cek dulu. Ini sudah mulai banyak yang pecah cabang ya, dan juga sekaligus membawa bakalan bunga. Nah, kondisinya seperti ini, dan bunganya itu rata-rata double itu, sahabat tani. Nah, ini kondisinya seperti ini, alhamdulillah lumayan subur. Nah, seperti ini ya kondisinya. Ya, walaupun ada 1-2 yang terserang keriting, tapi alhamdulillah kemarin sudah bisa ditangani dan bisa disembuhkan ya. Nah, ini salah satu contohnya tanaman yang terserang keriting dan kuning di bagian bawah daunnya ini, kemudian yang di bagian atas sudah sembuh. Ini tinggal kita pacu aja untuk pupuknya agar supaya nanti tingginya tidak kalah ya, ataupun bisa mengimbangi dengan tanaman yang lain. Nah, ini kondisinya seperti ini. Ini tanaman cabai dengan varietas langgeng 58 ya, sahabat tani. Kondisinya. Nah, para sahabat-sahabat tani semua, pada hari ini di tanggal 12 Juli ini, yang usia tanaman cabai saya tepat di usia 39 hari setelah tanam, ini yang berketepatan tanaman cabai saya sudah masuk fase generatif ya. Nah, terlihat sudah mulai muncul bunga-bunganya, dan juga cabang Y-nya sudah rata ya untuk pecah cabangnya. Dan hari ini saya jadwal melakukan pemupukan ataupun pemberian makan khusus untuk fase generatif ya, sahabat tani. Jadi untuk pemberian makan ataupun pemupukan pada saat fase vegetatif dan juga fase generatif itu ada yang dibedakan ya. Jadi pada saat fase vegetatif ataupun pertumbuhan itu kita berikan pupuk yang seimbang antara nitrogen, fosfat, dan juga kaliumnya. Jadi agar supaya pertumbuhan tanaman cabai kita itu bisa seimbang ya, baik itu tinggi tanaman, kemudian pertumbuhan tunas, dan juga kekuatan tanaman kita. Dan untuk fase generatif ini itu ada yang sedikit dibedakan. Kita terfokus pada pupuk yang mengandung tinggi kalium dan juga fosfatnya ya, sahabat tani semua. Nah, agar supaya nanti pertumbuhan tanaman itu tidak kerdil, akan tetapi produksi ataupun bunga dan juga buah itu bisa tetap nyantel di tanaman kita, tidak rontok ya, yang sehingga menjadi buah. Nah, jadi untuk hari ini saya akan melakukan pemupukan pengocoran di fase generatif ya, pemupukan tahap pertama di fase generatif ya, sahabat tani. Jadi pupuk susulan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ini akan saya sebutkan ya. Jadi pada hari ini saya akan melakukan pemupukan dengan menggunakan 2 pupuk ini ya, yaitu pupuk Mutiara Grower, yaitu pupuk yang mengandung unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium. Itu sebanyak nitrogennya 15%, fosfatnya itu 9%, kaliumnya 20% ya, sahabat tani. Nah, ini pupuk ini adalah merupakan pupuk yang sangat tepat sekali digunakan untuk fase generatif ya, ataupun fase pembuahan. Karena pupuk ini mengandung unsur hara kalium yang lumayan tinggi, yaitu 20% ya, sahabat tani, dan untuk fosfatnya itu 9%, dan nitrogennya ini 15% ya, sahabat tani. Dan juga ini diperkaya dengan unsur hara-hara yang dimasukkan seperti magnesium, sulfur, boron, Mn ataupun mangan, dan juga Zn ya, sahabat tani. Nah, ini sangat bagus sekali pupuknya untuk memacu pertumbuhan pada saat fase generatif ya, pertumbuhan dan juga produksinya. Jadi selain dia itu berbuah, dia itu pertumbuhannya terus ya, sahabat tani. Jadi tunasnya terus bermunculan. Dan untuk ini saya memakai merek dagang Mutiara Grower ya. Sebenarnya ini ada lagi banyak jenis-jenis pupuk yang seperti ini, seperti Yaramila Winner dan lain sebagainya ya, sahabat tani. Tapi kali ini saya menggunakan Mutiara Grower. Nah, kemudian untuk pupuk yang selanjutnya yaitu saya menambahkan pupuk organik ya.
ini adalah merupakan pupuk organik, yaitu asam humat yang ada tambahan kandungan kaliumnya ya sahabat tani. Nah, ini sangat baik sekali tentunya digunakan pada saat fase generatif ataupun fase pembuahan ya sahabat tani, karena ini merupakan kombinasi antara asam humat dan juga kalium yang sangat mudah sekali larut ke dalam air ya sahabat tani. Jadi pupuk ini selain sebagai pembenahan tanah, pupuk ini juga mampu memaksimalkan pembungaan ataupun pembuahan pada tanaman kita, karena ini mengandung kalium yang lumayan banyak ya sahabat tani, yaitu sekitar 6,29%. Nah, kemudian untuk kandungan asam humatnya 55,89% ya sahabat tani, dan ini untuk pH dari pupuk organik ini yaitu 10,54. Nah, jadi sahabat tani, dengan pH seperti ini nanti kalau kita gabungkan dengan pupuk kimia Mutiara Grower ini, biasanya kan sifatnya asam, maka dia akan mampu menyetabilkan pH pada media tanam kita ya sahabat tani, yang sehingganya tanaman kita itu tetap tumbuh optimal, kemudian pertumbuhan jamur itu bisa ditekan ya dengan kita menggabungkan dua pupuk ini ya sahabat tani. Nah, ini jadi saya sebutkan ya mengenai manfaat-manfaat dari pupuk ini, yaitu menyempurnakan proses metabolisme tanaman saat fase generatif ya, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen sahabat tani. Jadi ini sangat baik sekali, saya rekomendasikan sekali diberikan pada saat fase generatif ya ataupun fase pembuahan. Kemudian meningkatkan respon tanaman terhadap pemupukan dan penyerapan karbon, kemudian menunjang pembentukan enzim-enzim dan juga hormon-hormon tumbuh dalam jaringan tanaman. Kemudian menetralisir keasaman permukaan daun yang menyebabkan perkembangan jamur patogen ya sahabat tani. Kemudian mencegah stres tanaman akibat cuaca, kemudian mengatasi pucuk-pucuk daun yang menguning ya sahabat tani. Jadi ini sangat baik sekali, walaupun dia itu sifatnya organik, tapi ini manfaatnya sangat baik sekali, dan ini bisa digabungkan dengan penggunaan pupuk kimia ya sahabat tani. Nah, itu tadi manfaat ketika diaplikasikan ke bagian daun ya ataupun penyemprotan. Dan kemudian pada perakaran itu menyediakan unsur hara kalium organik ya yang mudah diserap dan dimanfaatkan tanaman. Kemudian manfaat yang lainnya itu sama dengan asam humat yang saya gunakan sebelumnya ya, yaitu power soil, itu sama manfaatnya sebagai pH buffer, kemudian menekan residu kimia dan juga pestisida ya sahabat tani, dan memperbaiki kapasitas tukar kation tanah ya sahabat tani, itu sama. Yang lebih istimewanya dia itu menyediakan unsur hara kalium organik ya sahabat tani yang mudah diserap dan dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, ini sangat bagus sekali untuk menunjang produktivitas tanaman kita pada saat fase pembuahan ataupun fase generatif. Nah, oke, para sahabat-sahabat ini semua, jadi setelah saya cuplik mengenai pupuk yang saya gunakan kali ini, sekaligus sedikit saya cuplik mengenai manfaatnya, selanjutnya kita menuju ke cara pengaplikasian ataupun dosis dari penggunaan pupuk ini ya sahabat tani. Nah, oke, sahabat-sahabat tani semua, ini saya sudah siapkan air sebanyak 20 liternya ya. Nah, jadi untuk pengaplikasian yaitu dengan cara dikocor, dan untuk dosisnya ini adalah dosis per 20 liter air ya sahabat tani. Nah, untuk dosis per 20 liter air, jadi yang pertama yang kita masukkan yaitu pupuk NPK growernya ya ataupun Mutiara growernya. Itu dosisnya per 20 liter itu saya gunakan sebanyak 1 gelas seperti ini ya, 1 gelas per 20 liter air untuk NPK growernya ya. Nah, seperti ini kita masukkan ke dalam air. Kemudian setelah NPK nya kita masukkan, kita aduk terlebih dahulu agar supaya dia itu terlarut ke dalam air ya sahabat tani. Nah, kemudian setelah NPK nya itu terlarut ke dalam air, selanjutnya kita masukkan asam humat plus kaliumnya ini ya sahabat tani. Nah, untuk dosisnya di sini per 20 liter air saya menggunakan 3 sendok makan ya sahabat tani. 3 sendok makan per 20 liter air. 2 3. Nah, kemudian setelah kita masukkan 3 sendok makan per 20 liter air, selanjutnya kita aduk ya. Nah, untuk mengadukan itu menggunakan tangan saja agar supaya kelarutannya itu lebih maksimal ya. Nah, seperti ini. Oke, sahabat-sahabat tani semua, jadi setelah larutan pupuknya tadi kita aduk secara merata, kemudian kita menuju ke cara pengaplikasian ya. Nah, untuk cara pengaplikasian yaitu dilakukan dengan cara dikocor ke bagian lubang pupuk susulan ya sahabat tani yang sudah kita siapkan sebelumnya. Jadi untuk pemupukan yang mengandung kimia itu usahakan diberikan di
lubang pupuk susulan ya sahabat tani. Nah, jangan diberikan langsung di bagian pangkal batang seperti ini, karena ini bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan akibat kita langsung memberikan pupuk kimia ke bagian pangkal batang. Nah, jadi caranya diberikan ke lubang pupuk susulan agar supaya dia langsung terserap oleh akar dari tanaman cabai kita ya. Jadi untuk dosisnya yaitu per lubang tanam itu kita berikan 1 gelas ataupun 200 ml per tanaman ya sahabat tani semua. Nah, dikocorkan ke bagian lubang pupuk susulan seperti ini. Nah, kemudian kita aplikasikan secara merata ya, semua tanaman kita berikan. Nah, untuk interval pengaplikasiannya itu diberikan antara 10 sampai 15 hari sekali ya sahabat tani. Jadi terserah sahabat tani, bisa diberikan 10 hari sekali ataupun sampai 15 hari sekali. Nah, itu tergantung kondisi dan juga kebutuhan tanaman kita. Jadi untuk pupuk fase generatif yang tahap pertama itu diberikan asam humat plus kalium, dan juga diberikan pupuk NPK yang mengandung unsur hara nitrogen 15%, kemudian fosfat itu 9%, dan juga kaliumnya 20% ya. Nah, untuk mereknya di sini saya menggunakan Mutiara Grower, tapi sahabat tani terserah mau menggunakan merek apa. Yang jelas kandungannya sama seperti itu tadi ya sahabat tani. Jadi fungsinya untuk memacu pertumbuhan tanaman kita, baik itu batang, daun, tunas ya sahabat tani, dan juga memaksimalkan produksi tanaman kita ya. Jadi bunga-bunga yang muncul itu tetap nyantel sampai menjadi buah, sampai kita panen ya sahabat tani semua. Dan nanti di pemupukan yang selanjutnya di fase generatif itu ada lagi pupuk yang perlu digunakan, yaitu kita lakukan penambahan unsur hara, diperkuat unsur haranya agar supaya produksinya bisa lebih meledak lagi ya sahabat tani. Nah, oke, jadi untuk intervalnya 10 sampai 15 hari sekali ya sahabat tani semua. Nah, jadi seperti itu tadi. Ketika tanaman kita memasuki fase generatif dengan ditandai munculnya cabang Y ataupun pecah cabang, serta munculnya bunga-bunga. Nah, biasanya pada umumnya itu dimulai sejak usia tanaman kita itu 35 hari ya sahabat tani, dan usia 40 hari itu biasanya sudah mulai rata semua untuk pecah. Saat yang tepat untuk kita berikan pupuk susulan untuk memaksimalkan di fase generatif ya. Jadi bukan hanya pertumbuhannya yang kita maksimalkan, tapi kita fokuskan ke bagian produksinya ya sahabat tani, karena inti dari kita bertani yaitu kita bisa mendapatkan produksi ataupun hasil ya sahabat tani. Jadi seperti itu tadi ilmu yang saya bagikan sesuai dengan pengalaman saya dan juga yang saya praktekkan langsung ke tanaman cabai saya. Semoga bisa bermanfaat untuk para sahabat-sahabat tani semua, bisa menjadi referensi. Dan mungkin jika ada sahabat tani yang ingin memberikan pertanyaan ataupun ada yang kurang paham, silakan tulis saja di kolom komentar. Serta saya harapkan juga untuk kritik dan juga sarannya, tentunya kritik dan juga saran yang sifatnya membangun ya, membangun kebersamaan, saling silaturahmi, saling berbagi. Nah, oke, selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.